Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke baik, untuk presentasi pada pagi hari ini masih sama, yaitu seputar di buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nah, untuk di bab pagi hari ini itu akan membahas kartu pengaman dalam menangani keluhan. Nah, ini maksudnya apa? Pada awal paragraf ini disampaikan bahwa hampir semua orang yang mencoba menarik orang lain untuk setuju dengan cara berpikir mereka terlalu banyak bicara sendiri, bahkan orang lain berbicara tentang diri mereka sendiri. Nah, maksudnya apa? Nah, sebagian besar orang itu dia berpikir bahwa ketika dia banyak berbicara itu akan menarik orang lain, padahal orang lain belum tentu tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Nah, cobalah kita untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan orang lain, karena orang lain itu lebih tahu apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Nah, di buku ini ada sebuah cerita. Ada seorang ibu yang mempunyai anak, dan anak tersebut itu dia tidak mau bercerita, dalam artian dia tidak terbuka dengan keluarganya. Nah, bahkan sampai suatu hari si anak tersebut itu lari dari rumahnya, dia kabur dari rumahnya karena dia merasa di rumah itu tidak ada teman ngobrol atau dia tidak mendapatkan kebahagiaan, sehingga dia lebih memilih untuk kabur ke rumah temannya. Nah, ketika pada posisi tersebut sang ibu pun bingung dengan apa yang dilakukan anaknya. Nah, si anaknya ini udah tidak bisa dibilangin, tidak bisa tahu permasalahannya apa. Dalam artian anaknya ini bandel gitu. Nah, sampai si ibu ini bertanya kepada anaknya dengan sambil bertanya dengan sambil merendahkan dirinya gitu. Nah, si anaknya pun menjawab, "Ibu mau tahu kenapa saya begini?" Nah, ternyata si anak itu hanya perlu didengarkan oleh seorang ibu di masa perkembangannya yang menuju remaja, menuju dewasa. Nah, si anak ini perlu dampingan seorang ibu, perlu didengar apa yang dia rasakan setiap harinya, bukan hanya sekedar dia menerima nasihat-nasihat terus dari ibunya. Biasanya kadang kebanyakan orang tua itu sering bukan menghakimi ya, tapi kayak mengasih tahu, tapi seolah-olah si anak tersebut itu dia merasa terhakimi, dia merasa tidak punya kesempatan untuk berbicara mengenai dirinya kepada orang tuanya. Nah, baru setelah kejadian itu sang ibu sadar bahwa anaknya ini itu perlu tempat berbicara, perlu tempat untuk mengutarakan isi hatinya kepada sang ibu. Nah, dari situlah sang ibu mulai sadar, dan hubungan antara ibu dan anaknya itu kembali lagi, dan anaknya setelah kejadian itu lebih terbuka kepada ibunya. Nah, dari sini dapat kita tarik benang merah bahwa dengarkan orang lain berbicara, maka apa yang kamu katakan atau apa yang kamu bicarakan itu dapat diterima atau didengar orang lain. Nah, ada sebuah lagu yang berjudul Jua Bersedih yang dinyanyikan oleh Gia Indrawati. Nah, itu menceritakan tentang seseorang yang dia merasa putus asa dengan dirinya sendiri, putus asa dengan kehidupannya, karena apa yang dia katakan atau apa yang ingin dia ungkapkan itu tidak ada satupun orang yang mendengar. Nah, di lagu tersebut itu coba diungkapkan, ayolah kamu ungkapkan apa yang kamu katakan gitu. Jadi biar kamu itu punya kesempatan yang bagus, kamu itu punya kemampuan yang luar biasa. Hanya saja apa yang kamu katakan itu tidak pernah didengar oleh orang lain. Nah, mungkin dari situ kita bisa belajar bahwa cobalah kita dengarkan dulu apa yang mereka mau, baru kita bisa memberikan feedback atau timbal balik kepada apa yang coba mereka ungkapkan. Jangan sampai kita selalu menjejeli ya, selalu menasihati orang lain tanpa kita mendengarkan apa yang orang lain itu ingin katakan kepada kita.
Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Devi.